Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Saya Kensi Septinasti dari Universitas Wiraraja Madura ingin melakukan wawancara terkait dengan mata kuliah perpajakan. Jika boleh tahu ini dengan Ibu siapa ya? Ibu Ruli. Baik, langsung saja masuk pada pertanyaan. Yang pertama, sejak kapan Ibu menjadi wajib pajak? Sejak dulu saya sudah melakukan wajib pajak. Baik, soal kedua, di mana Ibu membayar pajak secara online? Melalui HP ya, sekarang kan ada aplikasi di HP itu, jadi kita sudah bisa membayar pajak secara online. Soal berikutnya, bagaimana mekanisme membayar atau lapor pajak secara online? Di situ ada sebuah link, kita login ke JP online, kemudian kita masukkan NPWP, password dan kode keamanan. Kemudian setelah itu kita pilih menu e-Beeline system, terus selanjutnya di situ ada daftar menu, kita tinggal klik gitu, terus di sana sudah bisa terdaftar sendiri dan bisa langsung melalui aplikasi itu. Siapa yang bisa Ibu hubungi jika ada kendala terkait bayar pajak secara online? Kantor pajak terdekat. Soal yang kelima, apa kelebihan membayar atau lapor pajak secara online jika dibandingkan dengan membayar pajak secara langsung? Dilihat dari sisi positifnya itu, untuk membayar pajak online di situ kita bisa yang pertama menghemat waktu ya. Kita tidak usah jauh-jauh pergi ke kantor pajak, kita cuma bisa di mana saja kita bisa membayar pajak dengan menggunakan aplikasi online tentunya ya. Yang kedua, kita nggak usah lama-lama antri, ataupun kan kalau pajak secara online itu langsung kita dari aplikasi, jadi kita mau di mana saja kita bisa bayar bayar pajak secara online seperti itu. Soal yang keenam, mengapa pajak itu penting? Pajak itu penting yaitu karena kita yang pertama warga Indonesia, kita harus wajib pajak. Tentunya pajak itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Pajak itu kan juga untuk pembangunan untuk rakyat juga, jadinya untuk fasilitas rakyat juga. Jadi jika kita membayar pajak secara rutin, secara berkala, maka kita juga akan menunjang semua pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan rakyat seperti itu. Baik, terima kasih atas Ibu Ruri telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nori Indah. Di sini saya akan mewawancarai Bu Anissa berlaku usaha roti. Apa saja yang Ibu ketahui tentang pajak online? Sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan transaksi elektronik. Siapa saja yang harus membayar pajak? Masyarakat yang penghasilannya per tahun 54 juta atau setara dengan 4,5 juta. Kapan masyarakat harus membayar pajak? Batas waktu penyampaian SPT paling lambat 20 hari setelah akhir tahun pajak. Di manakah tempat masyarakat harus membayar pajak online? Bisa melalui Indomaret. Bagaimana cara membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP? Siapkan dokumen persyaratan yang telah difotokopi, datang ke KPP terdekat, mengisi formulir pengajuan NPWP, serahkan berkas ke petugas pendaftaran, menerima tanda terima pendaftaran wajib pajak. Mengapa kalau tidak membayar pajak atau melaporkan SPT tahunan? Ada sanksi berupa denda, bahkan pidana yang menanti jika tidak melaporkan SPT tahunan. Baik, kali ini saya akan mewawancarai Pak Adit selaku
ketahui tentang pajak online? Tentang pajak online ya, sebelumnya ya seperti ini kan, sebelumnya itu kan tidak ada pajak online dari pertama saya buka usaha itu, sebelumnya tidak ada pajak online, jadi agak ribet sebenarnya, harus bepergian ke kota karena kan rumah saya kan jauh dari kota. Jadi dengan adanya pajak online ini kita lebih gampang untuk membayar pajak secara online. Bisa melewati HP, bisa kita tiduran, itu bisa kita bayar pajak. Jadi nggak perlu repot-repot menuju ke kota lagi, soalnya kan jauh juga, jadi lebih enak karena adanya pajak online ini. Baik. Siapa saja yang harus membayar pajak? Untuk yang biasa membayar pajak itu biasanya ya seorang pengusaha kecil menengah dan juga pengusaha besar itu biasanya wajib. Intinya orang-orang yang mempunyai usaha maupun kecil maupun besar itu harus wajib hukumnya gitu. Karena salah satu pendapatan negara itu melewati pajak. Kapan masalah Bapak harus membayar pajak? Yang saya ketahui ya, untuk pajak-pajak besar biasanya kurang tahu, karena kan saya ini pengusaha, termasuk pengusaha kecil menengah itu, untuk membayar pajaknya itu 1 tahun sekali. Misalkan saya pertama mendaftarkan pajak pada bulan 1, itu nanti untuk pembayaran pajak selanjutnya itu bulan 1 lagi, jadi 1 tahun jalannya. Bagaimana cara Bapak membuat nomor pokok wajib pajak atau membuat nomor pokok wajib ya? Untuk yang saya ingat itu saya itu pergi ke alamat KTP saya terdekat menuju ke KPP. Nah, di sana saya sebelum menuju ke KPP itu saya diharuskan membawa sebuah portofolio. Sesampainya di KPP, nanti saya itu disuruh mengisi sebuah formulir, semacam formulir mendaftarkan pajak. Nah, di situ nanti. Baik Pak, terima kasih atas informasinya tentang pajak online. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Habibah, NPM 7202130008. Saya akan mewawancarai masyarakat mengenai perpajakan online. Apa saja yang Ibu ketahui tentang pajak online? Pajak online adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP atau pihak lain yang ditujukan oleh DJP yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan transaksi elektronik. Siapa saja yang harus membayar pajak? Pemilik NIK yang wajib membayar pajak adalah masyarakat yang memiliki penghasilan di atas 54 juta per tahun atau setara dengan 4,5 juta per bulan. Sedangkan masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah 54 juta atau bahkan tidak memiliki penghasilan tidak akan dikenakan pajak. Kapan masyarakat harus membayar pajak? Batas waktu penyampaian SPT paling lambat 20 hari setelah akhir tahun pajak. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak. Paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau terakhirnya masa pajak. Di manakah masyarakat harus membayar pajak online? Dapat menuntaskan kewajiban perpajakan di mana dan kapan saja dengan cara yang mudah tanpa harus mendatangi kantor pelayanan pajak atau KPP terdekat. Dapat situs aplikasi pajak pemerintah atau DJP online. Terdapat aplikasi perpajakan yang dapat digunakan wajib pajak secara gratis. Di antaranya adalah layanan e-filing dan e-billing dan Pajak Pay, layanan e-form. Bagaimana cara membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP? Buka laman www.erekpajak.id dan ikuti langkah-langkah yang sudah ada di WhatsApp. Jika permohonan pendaftaran NPWP online disetujui, maka NPWP akan dikirimkan kantor pajak ke alamat wajib pajak via pos. Yang terakhir, mengapa kalau kita tidak membayar pajak atau melaporkan SPT tahunan?
WP yang terlambat atau tidak melaporkan SPT tahunannya akan menerima denda dengan besarnya tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 7 undang-undang tersebut. Untuk WP orang pribadi, denda yang dikenakan adalah sebesar 100.000. Sementara untuk WP badan, denda yang dikenakan lebih besar lagi, yakni 1 juta. Baik, terima kasih. Baik, sebelum wawancara hari ini dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hirunisa, NPM 7202121984 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Dan di samping saya sudah terdapat salah satu narasumber yang akan siap untuk diwawancara pada hari ini. Silakan Mbaknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, perkenalkan, nama saya Anindya Sultana Putri. Saya juga pelajar dari Fakultas Akademi Kebidanan Aifa Husada Madura. Saya juga paham tentang pajak online. Baik Mbak, di sini sudah ada 6 pertanyaan yang akan nantinya Mbak jawab satu persatu. Yang pertama, apa saja yang Mbak ketahui tentang pajak online? Pajak online adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau bisa disebut juga dengan DJP atau pihak lain yang ditunjuk oleh DJP yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan transaksi elektronik. Dan pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang harus membayar pajak? Pemilik NIK yang wajib membayar pajak adalah masyarakat yang memiliki penghasilan di atas 54 juta per tahun atau setara dengan 4,5 juta per bulan. Sedangkan masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah 54 juta atau bahkan tidak memiliki penghasilan sama sekali, maka tidak akan dikenakan pajak. Baik, pertanyaan selanjutnya, kapan masyarakat harus membayar pajak? Batas waktu penyampaian SPT paling lambat 20 hari setelah akhir tahun pajak. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak. Paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Di manakah lokasi atau tempat masyarakat harus membayar pajak online? Dapat menuntaskan kewajiban perbajakannya di mana dan kapan saja dengan cara yang mudah tanpa harus mendatangi kantor pelayanan pajak atau KPP terdekat. Dalam situs aplikasi pajak pemerintah DJP online terdapat aplikasi perpajakan yang dapat digunakan wajib pajak secara gratis. Di antaranya adalah layanan e-filing, ID billing, pajak e-billing, pajak pay, dan layanan e-form. Soal yang kelima, bagaimana cara membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP? Caranya itu dengan buka laman www.elek.pajak.go.id dan ikuti langkah-langkahnya yang sudah ada di website. Jika permohonan pendaftaran NPWP online disetujui, maka NPWP akan dikirimkan kantor pajak ke alamat wajib pajak atau via pos. Pertanyaan yang terakhir, mengapa kalau kita tidak membayar pajak atau melakukan SPT tahunan? WP yang terlambat atau tidak melaporkan SPT tahunnya akan menerima denda dengan besaran tertentu, sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU tersebut. Untuk WP orang pribadi, denda yang dikenakan adalah sebesar Rp100.000. Sementara untuk WP badan, denda yang dikenakan lebih besar lagi, yaitu Rp1 juta. Baik, hanya itu untuk wawancara hari ini terkait pajak online. Baik Mbaknya, terima kasih banyak atas kesempatan waktu hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi semua orang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.